Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji yang milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan yang baik ini pula kita bisa dipertemukan kembali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita jalankan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumul kiamat. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran yang hari ini, ya, andanya dipimpin doanya dulu, setelah itu baru menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Ya. Berdoa, mulai. Selesai. Silakan. Ya, sebelum dimulai saya presentasikan terlebih dahulu untuk hari ini, ya, sebelum kita lanjutkan. Afni Nur Aprilia, oke. Anissa Dawayanti, oke. Angelia, hadir. Aprilia Sulistewati, ada. Astri Marcelina Putri, oke. Bisri Mustafa, ada ya. Jela Trimulyani, ada. Dewi Sukmasari, Dwi Pawestri Harta Palupi, oke. Angelita Imelda, sakit. Erna Rizky Purnawati, oke. Gita Dewi, hadir. Hasna Nurfianti, Hawa Elsa Saputri, Ida Indriani, Indah Nur Fatmawati, Jalaluddin, Yusensius, Leli Karimah, sakit. Nandana, ada. Konita Samsabila, Risma Cynthia, Rosiana Triwulandari, ada. Royan Siska, sakit.
Setiani Rahayu. Oke. Siva Titani Agustin. Susi Nikmat Suryani. Tarisa Esti Kinasih. Tri Yulianti. Felita Bisa Putri. Wasilatun Amanah. Yeni Atayafu ya. Sakit. Sabra Nindya Febrian. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjutkan karena kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana mengenali uang, menghitung uang secara manual ya, karena seorang kasir paling tidak dia harus profesional dalam menghitung uang secara cepat, baik menggunakan tangan maupun menggunakan mesin. Untuk pertemuan kali ini ya, nanti ada masih di menganalisis jenis alat pembayaran transaksi alat-alat hitung tapi yang menggunakan mesin. Oke. Yang akan kita pelajari di tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, bagaimana nanti akan dijelaskan berbagai jenis mesin pembayaran dalam transaksi. Kemudian yang kedua adalah memahami berbagai jenis mesin pembayaran dalam transaksi. Kalian masih ingat untuk pembelajaran kemarin tentang uang dan sebagainya? Masih. Kalau masih kita akan lanjutkan karena memang ini masih berhubungan dengan hal yang kemarin. Oke ya. Cara menghitung uang. Yang pertama adalah di dalam menghitung uang itu adalah menghitung uang dengan tangan, yaitu menggunakan 3 jari. Ya, kalau sudah dibendel, diikat dengan karet ataupun mungkin ban uang, nanti dihitung dengan SOP-nya. Ya, 33 lebih 1. Ya, kayak kalian berzikir gitu ya. Kan 33 lebih 1. Kemudian yang selanjutnya adalah menghitung dengan mesin. Ya, nanti ada alatnya yang memang khusus dipakai untuk menghitung dengan mesin. Oke, sebelum kita lanjutkan lebih dalam, kita akan amati dan saksikan tentang bagaimana video menghitung uang dengan mesin uang. Ya, silakan boleh kalian ambil smartphone-nya ya. Silakan buka di channelnya saya ya, sama Suparman, ataupun kita kali ini akan bersama-sama mendengarkan atau mengamati bagaimana menghitung uang dengan mesin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian amati dengan seksama video pembelajaran yang diputarkan tersebut. Nanti akan kalian tuangkan dan saya bagi LKPD-nya. Yang namanya berkelompok ya. jenis mesin uang, yang salah satunya adalah mesin visual. Pada kesempatan yang kali ini akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah mesin visual. Ini ada beberapa. Silakan tetap diamati dan diperhatikan dengan seksama video pembelajarannya. Bagaimana menggunakan mesin. Kalau lebih dari satu nggak apa-apa. Mesin tersebut ke aliran Nanti yang diisi adalah satu aja. setelah terkoneksi, maka ada alat tekan tombol on off yang ada di belakang. Kalau memang mesinnya berfungsi dengan baik, dia akan menyala. Ini ada beberapa hal yang saya jelaskan. Yang pertama adalah di sini ada layar, kemudian di sini juga ada layar monitor, kemudian ada tambahan, ada layar monitor lagi, sehingga jelas bahwa pada saat menghitung uang itu akan diketahui sebenarnya jumlahnya oleh kas. Di dalam tombol ini, di samping ada layar yang berupa lembaran, kemudian ada tanda plus dan minus. Plus itu artinya untuk Jangan lupa nanti lipatan. setelah
panaskan ataupun kalian goreskan pada lembar LKPD bersama kelompoknya. Ya, nanti pada saat akhir pembelajaran akan kita presentasikan dari hasil pengamatan yang kalian lakukan. Intinya bahwa pada saat nanti untuk menghitung uang, dia akan secara otomatis mengetahui bahwa uang tersebut itu adalah uang palsu atau uang asli, ada tandanya. Itu dia jalan kalau dibacanya adalah uang yang diragukan atau uang palsu, maka dia akan ada tanda bunyi redup. Kemudian di sini ada yang namanya bak itu adalah untuk tombol yang digunakan untuk mencari kelipatannya. Kalau kita lakukan yang pertama adalah tombol 00 atau 0, maka jika dilakukan penghitungan sejumlah uang berapapun yang akan dihitung dan dimasukkan, dia akan dihitung secara keseluruhan sampai dengan habis. Kemudian kalau kita tekan tanda bak, maka yang pertama itu tersetting bahwa setiap kelipatan 100 lembar dia akan berhenti. Setiap dari perusahaan atau dari pabriknya adalah itu mesinnya memang sudah disetting dengan berbagai hal sehingga nanti akan secara otomatis sesuai dengan keinginan kita juga tinggal diatur untuk pengaturannya ya menggunakan mesin tersebut. Ya, ada beberapa tombol termasuk mesinnya itu ada lampu UV-nya sehingga dengan sendirinya dia akan mengetahui mana uang-uang yang diragukan dan mana uang yang asli yang bisa beredar di masyarakat kita. Mengulang kembali, kita coba di posisi 0 terlebih dahulu. Pada saat akan memulai menghitung uang, maka uang yang ada itu harus ditata. Uangnya itu harus ditata dengan rapi, ya semua muka menghadap ke kita, ya ditata muka semua ya, jadi jangan bolak-balik, tapi diatur sedemikian rupa sehingga uangnya tidak lecek, tidak terlipat, basah dan sebagainya. Sehingga nanti mesin akan bisa membaca dengan baik. Kita menghitung kalau tanda di layar adalah 0, maka semua uang yang dimasukkan ke dalam tempat untuk menghitung uang dia akan menghitung secara otomatis sampai dengan selesai. Nanti begitu dimasukkan uangnya dia akan menghitung sesuai dengan tombol-tombol yang kita tekan tersebut. Bisa diatur untuk perhitungannya, mau kelipatan berapa juga bisa diganti. Kita men-setting dengan menggunakan tekan tombol 100, maka di setiap kelipatan 100 lembar dia akan berhenti. Kalau memang dalam satu bendel isinya adalah 100 lembar, bila di set untuk perhitungan sekali hitung adalah 100 lembar. Kalau lebih, dia akan berhenti terlebih dahulu. Hitung sama mesin diambil, secara otomatis dia akan menghitung kembali. Uang-uang yang memang berlaku atau layak beredar dan memang uang asli, dia itu akan dibaca dengan mesinnya. Begitu uangnya memang diragukan, maka dengan sendirinya itu nanti akan berhenti. Maka di situ akan tinggal salah satu uang yang ada bisa diambil ya, karena memang mesin harus senantiasa dijaga. Oke, termasuk bagaimana kalian bisa merawat mesin hitung uang itu, ya sehingga pada saat dipakai tidak terjadi kendala, bisa dibuka dan dibersihkan. Salah satunya menggunakan kuas yang diameternya adalah kurang dari 2 Tadi adalah kelipatan inci.
Kemudian ada beberapa yang dilakukan untuk pelipatan 50. Maka kalau disetting pelipatan 50, maka uang yang dihitung atau dimasukkan penghitungan Lakukan settingnya sesuai yang diharapkan. Kalau dia disetting per 50, maka setiap 50 lembar dia akan berhenti dengan sendirinya. Maka dia akan berhenti secara Oke, kemudian pada saat setelah diangkat, nanti dia akan menghitung secara otomatis untuk yang berikutnya. 20, maka perhitungan 20 dia akan berhenti. Dia akan menghitung lagi 20. Begitu pula jika kalian menginginkan settingan 20 lembar, maka setiap kelipatan 20 lembar, mesinnya itu akan perhitungannya akan berhenti. Setelah diambil, dia akan menghitung otomatis untuk yang berikutnya. Bisa diatur dengan berbagai keinginan yang kita harapkan. Seperti itu cara beroperasinya mesin hitung uang. Ya, ini akan sangat membantu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh teller maupun oleh kasir. Alat yang digunakan. Demikian penjelasan tentang mesin hitung uang. Yang mana mesin saat ini adalah mesin berupa pisau karena ada jenis mesin yang lainnya. Terima kasih. Itu adalah bagaimana cara kerja mesin tisor salah satunya. Karena ada beberapa mesin penghitung uang yang kalau tisor harus dilepas karena memang dia masuk ke dalam mesin. Oke, silakan kalian kerjakan per kelompok ya. Yang kita bagi ada berapa? Berarti sekitar kelompok 6 atau 5 ya. Ya silakan bagi kelompoknya sesuai dengan tempat yang sudah kalian ini ya. Silakan 6 nggak apa-apa, satunya bergabung ke satunya lagi, nanti pada saat itu kembali lagi terus pada saat presentasi. Silakan. Yuk segera untuk bertukar menghadap ke sini, yang depan mungkin menghadap ke sini gitu ya. Nah terus yuk segera ditukarkan atau sesuai dengan kelompoknya. Silakan geser nggak apa-apa kursinya ya. Silakan dikerjakan ya. Kembali itu sekitar 10 sampai 15 menit. Saya boleh tinggal di semuanya. Yuk silakan digeser, diangkat ya. Nah, ini 4 ya, satunya sini dong. Ya. Sini satu. Yuk. Oke, sudah. Oke. Silakan untuk dikerjakan di lembar yang sudah saya berikan. Ya, silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing aktif. Ya, nanti akan dipresentasikan di akhir pembelajaran. Ya, kelompok kalian. Oke, masih semangat? Masih. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, silakan dilanjutkan ya. Silakan masing-masing memberikan ide dan gagasannya sehingga kelompoknya nanti kelompok yang terbaik ya untuk dipresentasikan di depan. Silakan didiskusikan dengan teman sekelompoknya, termasuk juga nanti pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan kalian lontarkan dan juga menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lainnya ya. Kalian harus aktif dan sebagainya. Silakan boleh buka smartphone kalian, bisa googling ataupun bisa dibuka di buku paketnya juga, dipersilahkan, gak apa-apa. Silakan tuangkan segalanya yang ada di lembar LKPD-nya ya.
semua ide, gagasan dan sebagainya, ya, kalian akan tuangkan dalam lembar kerjanya. Silakan didiskusikan di teman sekelompok, ya. Ide-ide apa saja yang memang kalian torehkan di dalam lembar kerja di LKPD-nya. Ya. Semuanya tidak ada tanpa kecuali. Silakan sambil duduk, jangan jongkok. Jadi enak ya, nggak apa-apa digeser ya. Dan silakan diskusinya dihidupkan di kelompoknya, semua memberikan ide yang terbaik untuk kelompoknya dan dituliskan atau dituangkan di dalam lembar LKPD-nya. Silakan ditaruh di belakang, nggak apa-apa, yang lembar khusus di situ sudah disediakan untuk ya betul. Ya, silakan untuk lembar jawaban pertanyaannya nggak usah tulis seluruhnya, nggak apa-apa, hanya intinya saja nggak masalah. Silakan di lembar khusus aja, Mbak, di belakang. Nah, di situ aja nanti ya. Jawabannya aja, pertanyaannya ditulis sedikit juga nggak apa-apa, nanti sudah khusus aja. Ya, itu aja di kolom, satu kolom, jadi kan satu kolom aja nggak apa-apa. Ya, silakan. Silakan tuangkan sebanyak-banyaknya di lembar LKPD yang sudah ada dan kerjasama semua anggota di kelompoknya. Boleh buka di browse dan sebagainya, browsing dan sebagainya, dipersilakan ya, ditambah dengan pengalaman yang pernah kalian lakukan juga nggak masalah. Silakan rangkai sebaik-baiknya untuk kata-katanya atau kalimatnya sehingga menjadi sebuah kalimat yang indah untuk didengarkan. Silakan munculkan ide-ide kalian semua di dalam kelompoknya. Tulis sebanyak-banyaknya yang kalian ketahui, ya.
dan nanti akan dipresentasikan sama kalian tulis juga kira-kira pertanyaan yang nanti akan kalian lontarkan kepada kelompok yang lainnya juga. Membersihkan dan merapikan area hasil. Ini kan tanya fungsi Silakan dituliskan segala sesuatunya di lembar LKPD ya, untuk mengeksplor semua kemampuan yang kalian miliki, yang kalian punyai ya, sehingga nanti menjadi sebuah jawaban yang sangat memuaskan dan sesuai dengan yang diharapkan. kasih komputer harus Oke, 5 menit lagi. Ya silakan, nggak apa-apa, silakan dituangkan semuanya, langsung dituliskan dan secara cekatan ya. Kalian adalah jurusan bisnis daring dan pemasaran yang harus terampil, cekatan, ya, dan konsisten dalam segala hal. Karena kalian nanti akan banyak berhubungan dengan para customer dan pembeli, sehingga nggak boleh banyak melamun, nggak boleh banyak leye-leye, tapi kalian sigap, terengginas dan sebagainya. Ya. Silakan langsung dituangkan segala sesuatunya ada di lembar LKPD-nya. Kegiatan ini adalah sebagai bentuk seberapa kemampuan kalian bisa mengeksplor hal-hal yang ada berhubungan dengan hasil penggunaan alat, bagaimana menghitung uang secara cepat, tepat, dan akurat. Tetapi kalian tetap fokus dan tetap mengetahui seandainya uang tersebut ternyata ada hal-hal yang diragukan atau uang palsu. Karena memang tugas kasir itu sangat luar biasa. Di samping dia melayani, dia menghitung dan sebagainya, transaksinya harus tepat, akurat, dan benar. Oke. 3 menit lagi. Ya, silakan. Kerja cepat, kerja cerdas, kerja cepat, ya, tepat dan sebagainya. Yang nanti kalian akan bisa praktekkan untuk di pertemuan berikutnya. Oke, nanti pada saat kalian presentasi boleh kalian pakai yel juga apa-apa. Kemudian diatur siapa yang akan jadi moderator, siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya, ya. Dan ada beberapa yang menambahi untuk beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan dilontarkan oleh kelompok yang lainnya. Maupun menggunakan kartu kredit atau debit.
Oke, waktu 2 menit lagi. Silakan. Ya, silakan tuangkan waktu 1 menit lagi. Bagaimana? Gampang? Gampang ya? Gampang. Kalian adalah anak-anak yang rajin, kreatif, dan pintar, gitu ya. Hal-hal yang seperti itu kayaknya mungkin cukup mudah kalian lakukan. Karena kalian bisa melakukan sampai praktek untuk kegiatan tersebut. Sehingga tidak perlu waktu yang sangat lama untuk kalian menyelesaikan yang didiskusikan tersebut. Oke, saya hitung dengan hitungan mundur, ya. Nanti diselesaikan. 5, 4, 3, 2, 1/4. Saya beras saja ya, 1/4. Oke. Yuk, 1 silakan selesai ya. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing ya. Ya, silakan. Yuk. Ya, diangkat. Kursinya diangkat ya, jangan digeser. Silakan. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Oke, tadi sudah diskusi dan hasilnya nanti kalian presentasikan ya di akhir pembelajaran, termasuk juga nanti akan saya kasihkan karena ini pertemuan yang kedua dan terakhir yang pengetahuan di bab ini atau di KD ini nanti akan ada post testnya ya. Oke, sebelum kita melangkah jauh ya, saya akan jelaskan tentang hal tersebut, tentang jenis-jenis mesin hitung uang ya. Karena ternyata memang banyak ragamnya alat yang digunakan sebagai hal untuk melakukan perhitungan. Di sini ada yang pertama adalah jenis-jenis mesin hitung. Silakan dibaca yang belakang. Ya. Silakan. Nggak kelihatan. Dilihat dari kemampuan. Nah, ya dilihat dari kemampuannya ada apa aja? Mesin jumlah. Oke, terus sama mesin hitung ada 2. Oke, selanjutnya ya. Dilihat dari sumber tenaganya, ada mesin hitung tangan sama mesin hitung listrik. Oke, ada yang menggunakan tangan berarti memang manual ya. Kemudian sama listrik. Selanjutnya ada apa lagi? Dilihat dari cara kerjanya, ada mesin hitung mekanik dan mesin hitung elektronik. Oke, nah dari jenis-jenis mesin hitung ini memang ada berbagai ragam yang akan kita lakukan nanti perhitungannya secara manual kita menggunakan tangan. Kita manfaatkan apa yang kita dapatkan atau kita diberikan dari yang kuasa ya untuk menghitung secara cepat dan tepat ya.
Oke, kemudian ada alat bantu karena kalian sebagai kasir, diantaranya adalah alat hitung uang yang menggunakan mesin, ya. Nanti tinggal dioperasikan saja, nanti akan jalan dan sebagainya. Oke, untuk jenis-jenis mesin hitung ini ada beberapa yang nanti akan kita praktekkan, hanya beberapa mesin saja karena memang tidak semuanya ada. Oke ya. Oke, kita lanjut. Sudah jelas semuanya? Ada pertanyaan dari sini? Jelas? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak saya lanjutkan ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kalau dilihat dari mana nih? Dari jumlah fungsinya. Ternyata ada mesin yang berfungsi, ada mesin berfungsi banyak dan sebagainya. Oke. Selanjutnya? Ada apa aja? Oke, termasuk nanti yang alat pisau itu nggak ada cetakannya, tetapi dia hanya menghitung saja. Adanya di layar monitornya aja. Sudah berapa lembarannya yang terhitung. Oke, ini adalah salah satu contoh di mesin visor ya, yang akan dihitung dan nanti ada beberapa perangkat-perangkatnya. Oke. Kita lanjutkan di mesin hitung uang. Silakan saya panggil saja ya. Susi Nikmat Suryani. Ada apa nih yang pertama tuh? Oke, mesin hitung uang kategori fiction roll. Yang bagaimana? Yang seperti ini. Silakan dibaca. Lanjutkan. Adalah mesin hitung yang penghitungan uang dilakukan dengan menetapkan uang pada bagian yang disediakan. Kemudian uang akan mengalami bagian dalam mesin hitung lembarnya. Oke. Ya, di situ bahwa mesin fiction roll adalah kategori fashion, adalah mesin hitung yang perhitungan uang dilakukan dengan meletakkan uang. Jadi nanti ada mesinnya ya. Ada mesinnya tinggal diletakkan tapi harus dilepas ikatannya ya. Ya, jadi nggak boleh diikat karena nanti akan masuk secara keseluruhan dan merusak mesin. Itu lepas ikatannya ya. Oke, sehingga nanti dia akan dari atas, dia akan masuk seluruh uangnya seperti tadi yang kalian saksikan di videonya. Dia akan menghitung sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kemudian yang kedua, Gita Dewi Lestari, silakan. Yang kedua, Mesin hitung uang kategori vakum adalah mesin hitung uang yang tergolong cukup canggih, di mana perhitungan uang yang dilakukan dengan meletakkan uang pada bagian yang tersedia tanpa harus membuka ikatan uang. oke. Kalian pernah lihat yang mesin hitung uang kategori vakum? Belum lihat langsung ya, ini di video ya. Di video. Ya. Oke, memang kalau yang mesin ini dihitung kategori vakum ya, itu nanti uangnya itu masih dalam diikat ya, biar nggak lepas ya. Kalian juga biasanya senang diikat apa senang dilepas? Oh, dilepas ya. Burung dilepas ya, terbang bebas ya. Tapi ini harus diikat salah satunya ya, satu sisinya ya. Saya kasih contoh. Oke, sebentar. Nah, saya kasih contoh di sini nih. Nanti pada saat perhitungan mesin hitung uang kategori vakum itu salah satunya sisinya itu diikat, baik menggunakan karet gelang ataupun dia bisa menggunakan bank uang. Nanti kalau saat meletakkannya itu seperti ini. Jadi nanti akan berhitung begini. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti sesuai dengan jumlahnya. Bedanya kalau yang tadi yang pertama itu dilepas, ini dimasukin semuanya ke mesinnya. Besok akan kita praktekkan, ini masuk baru dia ke dalam semua akan menghitung ya. Beda dengan perhitungan secara manual ya.
Oke, kalau perhitungan secara manual ya, kan tinggal kalian letakkan di sela-sela di antara jari kelingking dengan jari manis seperti ini ya, tinggal di seperti ini. Nah, kalian memang diperlukan untuk latihan. Kenapa kok diperlukan untuk latihan? Karena memang keterampilan itu perlu dilakukan untuk latihan yang sering mungkin. Ya, seperti ini. Oke, kalian perhatikan ya. Yang atas itu menekan sama yang ibu jari. Jadi, ya, nah seperti ini. Kan sambil kalian hitung berapa. Oke, seperti itu ya. Oke. Tadi untuk mesin ini bedanya adalah yang pertama memang dia harus diikat, tetap diikat, tapi yang kedua adalah dilepas ikatannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas? Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Let's go, kembali ke Kenapa hal ini perlu? Itu ada yang namanya fungsi mesin pembayaran. Untuk apa? Dibaca pojok yang paling kiri saya. Silakan yang pertama. Oke, fungsinya adalah mesin pembayaran membantu memperoleh data yang lebih akurat. Maksudnya yang seperti apa? Lebih akurat berarti lebih tepat ya, jadi nggak terjadi selisih, pas gitu ya, nggak ada perbedaan antara yang di sistem dengan yang di PC. Kayak kalian stock of now. Kemudian selanjutnya yang B adalah oke, maksudnya kenapa kok pekerjaan jadi cepat? Oke, waktunya jadi singkat karena dibantu dengan mesin ya, jadi lebih cepat, lebih tepat, jadi membantu prosesnya kalian nanti. Kemudian yang C apa? Meminimalisasi kesalahan. Maksudnya gimana nih meminimalisasi kesalahan? Mengurangi kesalahan. Oke, seperti itu. Kemudian yang D adalah apa? Oke, memberikan pelayanan yang memuaskan konsumen dengan waktu yang singkat, cepat, tepat. Itu jadi konsumen nggak nunggu lama-lama ya. Menunggu terlalu lama kan rasanya nggak enak ya. Ya, ada yang senang nunggu? Oh, ada ya. Ada senang nunggu. Nunggu apa nih? Nunggu dapat panggilan gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah menjadi alat untuk bisa mengontrol karyawan. Nanti akan dilihat secara performance, nanti karyawan itu akan dinilai, walaupun mungkin nilainya per semester atau per tahunan. Ini berhubungan dengan yang namanya karyawan tersebut ada PA, performance appraisal gitu ya. Ada nilainya baik untuk naik jabatan atau ini juga untuk naik bayaran, kan seperti itu ya. Yang diharapkan sebagai karyawan pasti bayarannya meningkat dan sebagainya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ada? Nggak ada. Oke, kemudian pemeliharaan mesin hitung uang ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan kalau mesin hitung uang itu ya, harusnya sering. Yang pertama apa? Harus dibersihkan ya, supaya mesinnya itu stabil, tidak mudah rusak dan sebagainya. Kemudian yang kedua kan? Listriknya harus stabil dan normal. Syukur-syukur pakai stabilisator ya, kan biasanya kalau yang masuk ke mesin kita nggak ada stabilisatornya, jadi alatnya cepat rusak karena nggak stabil tegangannya ya. Terlalu tinggi juga nggak boleh ya, kalau terlalu rendah juga nggak boleh. Yang boleh apa? Di tengah-tengah saja gitu ya. Oke, lanjutnya adalah kalau menghitung uang dengan jumlah besar, jangan menghitung sekaligus dalam satu proses perhitungan ya.
satu ikatan dan sebagainya. Kan diikat ya, tadi ada yang masih diikat atau yang dilepas ikatannya. Ya. Sampai situ ada yang ditanyakan untuk memelihara. Bisa kalian laksanakan? Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tangan dong bagi Oke. Setelah itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Kalau kalian menggunakan yang namanya mesin hitung uang, ya. Yang pertama apa? Yuk, Sani baca. Iya, kemarin. Oke ya, seperti yang tadi ya, harus stabil arus listriknya ya. Yang kedua, non dana. Dua, di putaran throttle atau spidol harus bersih. Oke, maksudnya berarti karena mesin sering dipakai gitu ya, maka dia harus senantiasa secara rutinitas itu dibersihkan ya, minimal mungkin sebulan sekali ya. Dengan apa? Dengan alat. Kalau mesin itu mungkin dengan kuas karena biasanya dalamnya berdebu ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Oke, nah di sini nih kalau yang ketiga ikatannya gembung tuh artinya seperti ini. Jadi nanti dia akan begini kalau dihitung ya. Jadi harus diluruskan dulu ya. Biasanya memang kalau uang-uang yang di bawah 20.000 ke bawah, di bawah 50 itu biasanya udah agak lusuh, lecek dan sebagainya ya. Jadi nanti posisinya harus lembarannya begini ya. Nah nanti pada saat itu kan dia akan, kalau ditekan begini kan logikanya dia akan semakin kokoh, jadi dihitungnya lebih gampang ketimbang dia lecek dan sebagainya ya. Oke, seperti ini ya. Makanya biasanya kalau uang yang 150.000 itu masih lebih bagus ketimbang uang di bawah itu semua, karena memang perputarannya sangat cepat dan siapapun bisa pegang. Jadi nggak eksekutif kalau eksklusif ya. Kalau uang-uang yang kecil cepat lecek ya. Coba aja kalian coba kasih di pasaran sehari itu kalau 2000-an sudah berapa orang yang pegang di hari itu ya. Oke, kemudian selanjutnya yuk. Penetapan uang harus tepat pada jepitannya, jangan terlalu maju ataupun mundur. Oke ya. Peletakan uang harus tepat ya. Pada saat di mesin itu memang harus tepat, jangan ada yang lebih ke samping kanan, lebih ke samping kiri seperti ini, tapi memang dia harus lurus ya, baru dimasukkan. Dan nggak usah kaget ya, di sini nanti dia akan secara otomatis menjalankan fungsinya untuk menghitung uangnya tersebut ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti memang pada intinya kalau kalian ada mesin itu memang harus dilakukan secara berkala untuk perawatannya. Jadi tidak cepat rusak mesinnya tersebut ya. Oke. Oke. Nah, di sini nih kalau kalian misalkan nanti pada saat kerja ya, biasanya ada prosedurnya ya. Yang apa yang akan kalian lakukan nanti pada saat kalian menduduki atau fungsi dari pekerjaan tersebut, ketika alatnya itu mengalami kerusakan atau tidak bisa digunakan ya. Ini adalah salah satunya pelaporan kerusakan alat hitung. Oke, dibaca selanjutnya. Kalau jadi kasir apa yang dilakukan? Kasir sebagai pengguna alat hitung bertanggung jawab atas perawatan dan laporan kerusakan alat. Oke, karena biasanya yang pakai itu adalah kasir, maka kalau terjadi kerusakan, tugas kasir adalah melapor ya. Kemudian selanjutnya ya, teknisi perusahaan, maka perawatan diserahkan ke teknisi perusahaan supaya teknisi mengecek kerusakan alat. oke ya.
Kalau teknisi perusahaan memang ada biasanya lihat kartunya. Sudah berapa lama sih dia dipakai? Jadi ada skalanya, berkalanya ya. Nanti dilihat dari kartunya ya. Misalkan ditulis di situ kayak di stop itu ada counter tag gitu kan ditulis ya. Nah, bulan apa lagi nanti akan dilakukan servis dan sebagainya. Selanjutnya yang ke berikutnya yang nomor 3. Pimpinan teknisi perusahaan melaporkan kerusakan alat hitung kepada pimpinan secara tertulis dan dilengkapi dengan kartu perawatan peralatan. Oke, kalau sebagai pimpinan berarti dia nanti akan dapat masukan dari teknisi ya. Kapan dia itu harus dilakukan perawatan dan ngerti ya, harus disampaikan jadi dilaporkan ya. Kemudian selanjutnya adalah Bagian keuangan. oke, bagian keuangan ngapain? Setelah laporan pada pimpinan dan memberikan rujukan pada bagian keuangan, maka laporan kerusakan diserahkan pada bagian keuangan untuk disiapkan anggaran pembelanjaannya. Oke, kalau sudah dilaporkan berarti tinggal dianggarkan karena memang namanya servis itu butuh biaya ya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah bagian bagian sarana atau prasarana. Bagian ini akan membeli atau menyediakan komponen yang diperlukan untuk memperbaiki alat hitung. Oke, nanti setelah ada uangnya turun sesuai dengan SPJ-nya ya mungkin ya. Kemudian ada bagian sarana prasarana yang akan membeli alat yang dibutuhkan atau perusahaan atau servis atau biaya-biaya yang dikeluarkan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke ya, bahwa setiap di pelaporan kerusakan alat, karena alat-alat pasti ada rusaknya, itu harus dilaporkan baik dari penggunanya kasir sampai dengan bagian-bagian tertentu, teknisi, pimpinan, bagian keuangan, semuanya harus berkolaborasi dan saling bersinergi. Oke, materinya mungkin ini saja, nanti kita lanjut yang lainnya di pertemuan berikutnya adalah nanti kalian akan mempraktekkan bagaimana menghitung uang secara manual dan secara mesin. Oke, sekarang kalian presentasi tidak harus dari kelompok 1 ya, jadi semuanya harus siap. Oke, ada yang lebih dahulu mau menunjukkan? Oke, mulai silakan maju untuk kelompok berapa? Oh, kelompok 1. Ternyata kelompok 1 tetap di nomor 1. Silakan. Monggo. Silakan diatur, ya kalau pakai ya boleh untuk memberikan semangat kepada teman-temannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Ya, silakan. Untuk soal pertama, jika Anda seorang kasir, apa yang kalian persiapkan dalam melayani kepada customer sehubungan dengan penggunaan mesin pembayaran dalam transaksi? Ya, tolong diperhatikan temannya ya. Semuanya. Jawaban dari kelompok kami adalah 1. Membersihkan mesin pembayaran transaksi dengan mata uang dengan teliti dan benar. 2. Mencatat transaksi pelanggan dengan akurat. 3. Mengecek barang sebelum diberikan kepada pelanggan. 4. Mengecek keaslian uang. Terus mau dilanjut atau? Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kelompok lain? Belum. Dilanjut, silakan. Saya lanjut. Untuk soal kedua, sesungguhnya dalam kelompok Anda, seberapa pentingkah penguasaan menghitung uang secara manual dan menghasilkan alat-alat hitung uang dan melayani pembayaran? Masih memberikan hasil diskusi.
mempercepat dalam bertransaksi. 2. Pemanfaatan waktu dalam bekerja lebih efisien. 3. Mempersingkat antrian dalam pembayaran. 4. Tepatnya hasil hitung uang. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Oke, silakan sudah dikeluarkan. Kalau ada pertanyaan, yuk kelompok yang lain silakan boleh menambahkan juga boleh, bertanya juga dipersilahkan. Yuk, ayo silakan tanya. Ayo silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Gak usah malu-malu, nanti malah malu-maluin ya. Ya silakan. Ada? Silakan, Mangga. Ya, Mangga. Ya, yuk silakan. Yuk, ya. Ayo silakan, gak usah malu-malu, tanya aja malu ya. Berbuat jelek gak malu ya. Yuk sekarang ada? Ada yang tanya apa enggak? Yuk. Ayo. Yuk silakan. Ya, yuk mau tanya nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah tunjuk-tunjuk, kalau mau tanya aja. Ya, gitu dong. Ya, silakan. Singkat waktu itu maksudnya gimana? Ya, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana mempersingkat waktu? Yang seperti apa? Yo, silakan dijawab untuk kelompok 1. Yuk, silakan namanya dijawab. Gak apa-apa, langsung ke yang lainnya juga gak apa-apa. Untuk jawabannya, dalam menghitung uang jadi lebih cepat, jadi konsumen tidak lama menunggu. Jadi waktunya lebih efisien ya kalau menggunakan alat dan sebagainya. Di samping juga harus profesional menghitung secara manual. Ada lagi pertanyaannya? Silakan kalau ada yang masih ada. Cukup? Oke, kalau cukup silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompoknya ya. Oke, silakan ya. Oke, nanti akan maju berikutnya karena memang yang bertanya cuma satu, saya kasih hadiah. Pindah. Oke, silakan kelompok yang lainnya. Mau yang siapa dulu? Ya, oke silakan kelompok 5. Oke, silakan. Kelompok 5 maju ke depan. Nanti yang lainnya silakan boleh bertanya atau menambahkan juga boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Jika ada seorang kasir, apakah yang kalian persiapkan dalam melayani customer sehubungan dengan penggunaan mesin pembayaran dalam transaksi? 1. Memeriksa kelengkapan perlengkapan. 2. Mengecek listrik apakah telah terhubung dengan mesin transaksi. 3. Menghidupkan alat transaksi. 4. Menerima modal awal dari atasan kasir. 5. Menghitung modal awal yang diterima. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok lain yang mau ditanyakan boleh. Atau mungkin kelompoknya ada yang menambahkan juga boleh, silakan. Ya, silakan yuk, gak usah bisik-bisik. Yuk. Ya, ini ada yang mau tanya, silakan. Jika ada modal awal, kalau modal awalnya min itu ditanggungnya sama siapa? Ditanggung yang bertanggung jawab, kayak misalnya kasir tersebut yang lagi bertugas. Berarti ditanggungnya kasirnya bukan sama atasannya. Bukan kan kalau
Yuk. Oke, ini tadinya modal awal nih gitu ya. Nah, kalau modal awal diterima kan pasti udah dihitung belum? Nah, kalau udah dihitung udah klop, berarti pada saat ternyata di tengah-tengah kok selisih, berarti yang tanggung jawab siapa? Hasil gitu ya. Oke, seperti itu. Makanya harus dicek terlebih dahulu ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Nggak ya? Silakan dilanjut. 2. Diskusikan dengan kelompok Anda seberapa pentingkah penguasaan menghitung uang secara manual dan mengoperasikan alat-alat hitung uang dalam melayani pembeli. Penguasaan menghitung uang secara manual dan mengoperasikan alat-alat hitung dalam melayani pembeli sangat penting karena tugas utama seorang kasir memang berhubungan dengan semua transaksi yang terjadi antara pihak penjual dan pembeli, baik transaksi melalui tunai maupun menggunakan kartu debit ataupun kredit agar tidak keliru. Ada yang mau ditanyakan? Silakan tuh, sudah pakai ke ranahnya bukan manual lagi, berarti sudah menggunakan basicnya kartu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari kelompok lainnya. Ya, silakan ya. Gimana caranya ngecek dalam pembayaran melalui kartu kredit? Oke, itu ada pertanyaan bagaimana cara mengecek untuk pembayaran yang menggunakan kartu kredit. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Cara mengecek ya untuk menggunakan kartu kredit seperti apa? Apa yang dilakukan sebagai seorang kasir untuk mengetahui kalau dia menggunakan kartu kredit berarti? Silakan. Digesek menggunakan mesin nanti. Ya, terus setelah digesek nanti akan dicari. Ya, terus Ada saldonya apa enggak? oke, berarti dicek saldonya, terus baru dilakukan transaksi. Oke. Ada lagi? Nanti akan dikonfirmasi biasanya ke pihak bank. Ya kan ada dalam lampirannya tuh. Ada lembar pertama, kedua, dan ketiga. Yang salah satunya adalah lembar pertama mungkin sebagai lampiran hasil, lembar kedua yang dikasihkan kepada customer, nanti lembar ketiga adalah di bagian keuangan. Ya, nanti baru dikonfirmasi bank yang digunakan itu bank mana gitu ya. Jadi nanti konfirmasi bahwa penggunaan itu sudah tepat karena mungkin limitnya udah masih ada. Kalau nggak ada biasanya dia akan tertolak karena limitnya kurang gitu. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan dengan hal tersebut? Oke? Cukup? Oke, kalau cukup silakan ditutup presentasinya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu dong untuk orang semua. Oke. Dia ada yang nanya ya? Oke ya, silakan bisa dimanfaatkan. Silakan selanjutnya kelompok. Oh, ini ya. Dia kita tanya dapat kerja. Ya, silakan selanjutnya kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil Diskusi kelompok kami. Satu, jika Anda seorang kasir, apa yang kalian persiapkan dalam melayani pada customer sehubungan dengan penggunaan mesin pembayaran dalam transaksi?
Jawaban dari kelompok kami, 1. Menghidupkan alat transaksi, memeriksa kelengkapan peralatan, memberi pelayanan terbaik, memudahkan dalam melayani proses transaksi, memeriksa dan mencatat data penjualan. Ada yang ditanyakan? Ya kan, ada yang mau ditanyakan? Ada? Oh ya, silakan. Jadi ada memudahkan dalam pelayanan proses transaksi. Maksudnya gimana? Memudahkan proses pelayanan transaksi. Maksudnya yang seperti apa? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, dijawab aja pakai mic nggak apa-apa. Yuk. Jangan pakai bahasa kalbu ya. Nggak tahu dia kan. Seperti tadi. Ya, silakan dijawab. Ya, itu ada yang menjawab kok. Nggak usah memanjangmu, nggak usah. Ya, silakan. Saya bertanya. Yang pertama. Ya, berarti kalau menggunakan alat akan lebih mempercepat waktunya. Silakan dilanjut di berikutnya. Ya, silakan tanya apa? Kan tadi ada pelayanan terbaik. Contoh pelayanan terbaik itu yang seperti apa? Oke, ini ada contoh pelayanan yang terbaik. Ini menurut kelompokmu yang seperti apa tuh pelayanan yang terbaik? Hasilnya mungkin senyum, ramah pada customer. Oh gitu ya, berarti harus memang senantiasa 5S ya, senyum, sapa, salam dan sebagainya ya. Oke, ada lagi? Silakan, ada lagi itu, ada pertanyaan lagi. Untuk perlengkapan yang harus disiapkan itu apa saja? Oke, pertanyaannya adalah perlengkapan apa saja yang perlu disiapkan, silakan. Mesin pembayaran transaksi, modal ya. Modal apa itu? Uang pembelian. Oke, jadi apa saja alat yang digunakan untuk yang disiapkan ya. Logika dong, kalau mau itu karena pakai mesin pakai ada listriknya gitu ya. Nah, mungkin mati lampu nggak bisa dijalankan ya. Terus ada alatnya tersebut, terus hal yang lainnya yang mendukung dari proses transaksi itu. Oke, cukup? Oke, silakan dilanjut. Oh, ada lagi ya, silakan. Cara memeriksa dan mencatat data penjualan itu bagaimana ya? Apa tadi cara? Cara memeriksa dan mencatat data penjualan. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Ayo silakan. Jadi apa cara? Cara memeriksa dan mencatat data penjualan. Oh, dengan cara memeriksa dan mencatat harga penjualan. Ya, caranya yang seperti apa? Ya, kalian kan seorang kasir pasti dilihat dong. Di situ kan ada namanya ada press list, gitu, panogram dan sebagainya. Dicocokkan sama di sistem sama apa enggak, karena jangan sampai nanti yang ditempel di harga itu berbeda dengan yang ada di sistem di kasir ya. Oke, lanjutnya dilanjut nomor berikutnya. Karena waktu. Nomor 2, diskusikan dengan kelompok Anda seberapa pentingkah penguasaan hitung secara manual dan penguasaan alat-alat hitung uang dalam melayani pembeli. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda. Jawaban dari kelompok kami, penting karena seorang kasir dalam menghitung uang secara manual agar hasil perhitungan lebih akurat dan tidak ada lagi kerugian, dan menggunakan alat supaya mengetahui keaslian uang dalam transaksi
menjadi efisien dan juga memudahkan customer dalam bertransaksi. Oke, ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, Ya. kalau menggunakan mesin cuma melihat ke hasilnya, tidak memastikan dengan cara manual dengan mesin. Nanti kan di situ adanya menggunakan mesin itu mencocokkan keasliannya. Apakah cuma mencocokkan keaslian? Jumlahnya juga. Oke, berarti kalau menggunakan mesin pun juga dicocokkan seluruhnya ya. Oke, jumlahnya, asli dan tidaknya gitu kan. Kemudian uangnya masih layak enggak gitu ya. Oke, silakan kalau udah nggak ada silakan untuk ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini belum semuanya? Belum. Kurang berapa kelompok? Dua. Tiga ya. Oke, satu lagi ya. Sini kelompok ini maju. Nggak apa-apa. Nanti yang itu berikutnya. Silakan. Bereksir pegang. Udah tendang. Nautin aku. Jenengannya Sari. Iya, bener sih tahun Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri semangat dulu dong. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nomor 1, persiapan yang dilakukan seorang kasir dalam melayani customer sehubung dengan penggunaan mesin pembayaran dalam transaksi. Hal yang pertama dilakukan seorang kasir sebelum melayani customer adalah membersihkan area kasir, merapikan area mesin pembayaran. Setelah itu, mengecek mesin pembayaran, cash register, mesin edisi, lalu setelah mengecek semua mesin yang ada, kasir menyiapkan uang kecil untuk transaksi. Sebagai modal awal seorang kasir, setelah ada customer yang akan melakukan transaksi melayani dengan pelayanan yang baik, dan jangan lupa mengecek uang dan barang yang diberikan oleh customer. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada boleh dilanjut. Silakan. Ya, silakan boleh dilanjut nomor 2. Nomor 2, seberapa pentingkah penguasa menghitung uang secara manual dan alat hitung dalam melayani pembeli? Menghitung uang secara manual sangat penting dalam transaksi karena memerlukan ketelitian, kecepatan dan ketepatan dalam menghitung uang secara manual. Menghitung menggunakan mesin merupakan hal yang penting untuk menghitung uang karena memudahkan dalam menghitung uang. Dalam jumlah yang sangat banyak, dengan menggunakan mesin bisa memerlukan waktu yang singkat, lebih cepat selesai dan menghemat waktu. Apakah ada pertanyaan? Silakan ada. Oke, kalau nggak ada dan waktunya ini silakan untuk ditutup aja nggak apa. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup untuk presentasinya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan di kali ini ya. Saya akan berikan bahwa kesimpulannya nanti pada saat menggunakan mesin hitung uang berarti memang harus teliti juga bagaimana menggunakan mesin dengan baik sehingga mesin bisa dipakai sesuai dengan standarnya ya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Putih Jadi, temen dong. pada pertemuan kali Putih ini banget nang pada HP. intinya kalian mengetahui bagaimana Putih Apple cara aku. pengoperasian mesinnya, mengetahui jenis mesinnya dan sebagainya, baik mesin hitung uang yang menggunakan visor yang dilepaskan ikatannya ataupun menggunakan mesin yang pensilan tinggi itu yang tidak dilepas ikatannya. Oke. Kemudian untuk materi yang akan datang, yang pertama adalah nanti kita akan menghitung uang secara manual dulu, tapi melalui praktek ya, karena ini ya pertemuan kedua untuk pengetahuannya. Kemudian besoknya akan kita praktekkan bagaimana menghitung uang, baik menggunakan secara manual tangan maupun menggunakan
mesin. Oke. Tetap semangat, ya tetap belajar, jangan lupa kalian senantiasa untuk tetap menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Karena ilmu itu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi sampai kapanpun, sampai dimanapun, tetap harus kalian cari ya. Oke, terima kasih untuk kali ini ya. Untuk pembelajaran yang kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya dan mudah untuk bisa diterima. Dan jangan lupa yang terpenting kalian adalah tetap sehat. Jangan lupa tetap berdoa untuk kesehatan kalian dan keluarga. Oke, silakan Nandana untuk kali ini ditutup untuk doanya. Silakan doa. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut kalian masing-masing dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk semuanya. Untuk pembelajaran kali ini selesai. Kita tutup dengan doa kafarat majelis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, semangat, semangat pagi. Apa kabar? BDB? Tepuk tangan buat kita semua. Oke, dengan ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat, tetap berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa berikutnya ya. Oke.